Hey everyone, and welcome to my YouTube channel. Uh, this week is I got some good resultnya. Jadi target untuk daily itu kan 5% ya. Saya memang mentargetkan itu 5%, enggak terlalu banyak sebetulnya teman-teman. Tapi memang kadang itu ya hanya sampai cuman 2%, 1%, 3%, bahkan pernah satu hari itu hanya dapat 0,5%. Itu artinya apa? Ya 0,5% pun saya dapat, tapi masih dalam posisi minus gitu loh. Ya, jadi seperti ini, katakanlah ini kayak misalnya contoh aja gitu. Ini di close ordernya dapat 0,5%, tapi di sini masih minus, masih running minus gitu loh. Dan baru kemudian di esok harinya bisa nutup gitu, bisa nutup close posisi semua. Bukan semua sih, paling saya ninggalkan cuma 1-2 gitu aja, satu atau dua cross saja. Maksud saya cross pair itu di sini, entah ini disebut cross pair atau bagaimana. Saya nutupnya mesti saya satu cross. Ini satu cross ya. GBP USD dan Euro USD ini satu cross. Ini saya close mesti. Jadi saya enggak nutup. Jarang banget saya nutup itu cuman satu pair aja. Misal contoh kayak gini ya. Ini kan sudah profit di GBP USD. Ini saya close. Ini saya biarkan. Itu hampir nyaris tidak pernah ya. Yang sering malah ini apa? Yang sering terjadi itu malah yang ini saya close, yang ini saya biarkan. Jadi saya nge-close malah yang minus, bukan yang plus saya close tapi yang minus saya biarkan. Enggak, saya nge-close malah yang minus. Kemudian saya berikan SL plus di bawah. Mereka SL plus 2. Kalau kena ya sudah, berarti saya minusnya banyak itu, tambah itu aja. Yang sebelumnya mungkin 20 ya toh. Ya bukan tambah tapi minus 20, harusnya ini malah apa enggak minus toh. Kalau ini saya close semua, misalnya saya cuma minus 0,1 katakanlah minusnya, ya kan. Saya kasih SL di bawah, ini malah turun, misal tinggal 15 close, ya sudah, berarti saya minus saya total adalah min 0,5 itu ya. Dan sebenarnya kalau trading system yang saya pakai ini tanpa indikator pun bisa, tetapi alangkah lebih baik kalau kita pakai indikator. Hanya masalahnya saya belum menemukan indikator ini di MT4 atau MT5 gitu loh. Tidak ada di MT4 atau 5, saya belum menemukan ya. Kalau saya bisa menemukan sih sebetulnya enak gitu loh, cuma saya belum menemukan indikator ini di MT4 atau MT5. Biasanya hanya adanya di trading view ini ya. Hanya ada di di trading view ini, repotnya kan di situ. Jadi kok lama bener sih. Ini cuman ada di sini, masalahnya kan gitu. Jadi mau ndak mau ya saya harus buka trading view saya, kemudian baru ini apa baru open di MT4 atau MT5 saya punya itu ya. Jadi kalau bicara winning rate, saya berani winning rate 99% atau bahkan mungkin 99,90%. Itu saya bisa berani katakan winning rate seperti itu. Kenapa demikian? Karena memang ini salah benar itu hasil akhirnya mesti nanti akan profit kok. Ya, salah benar itu hasil profitnya. Dengan catatan kalau kita close jangan close satu pair, tapi close crossnya juga. Jadi dua pair itu di close bersamaan, atau mungkin ya yang jelas close bersamaan gitu loh ya. Nah ada pertanyaannya, mungkin ada pertanyaan, bagaimana kalau ada news yang spike-nya tinggi katakanlah gitu ya.
speknya tinggi. Terus hingga akhirnya nanti akan merubah struktur. Saya bilang merubah struktur itu dari sel ke byte, dari byte ke sel. Kayak gini misal contoh. mana ini di M15 saja biar lebih cepat. Nah ini merubah struktur, saya maksud gini. Kalau ini kan dia nggak ada news ya kan, nggak ada news, jadi strukturnya nggak begitu cepat. Ini kalau ada news, misal ada news dari sini langsung berubah naik gitu, price dari sini langsung terbang seperti ini, otomatis kan nanti akan merubah struktur dari struktur ini punya resisten menjadi support seperti ini kan. Bagaimana dengan mengakali seperti itu? Satu-satunya cara, bukan satunya cara. Ini yang biasa saya lakukan adalah melakukan opsi buy stop atau sell stop kalau di atas resisten berarti buy stop, kalau di bawah resisten berarti sell stop. Ya. Contoh gini, saya mesti melakukan seperti ini pasti ada. Nah gini, ini mesti ada. Ini saya letakkan mungkin rata-rata bisa mulai sekitar 70-an lah. Atau bahkan paling aman 100 lah ini. Saya mesti melakukan seperti ini. Jadi artinya gini, ketika saya running reselling di sini, ya kan, yang open ini kan saya tidak ada hedging. Saya tidak ada hedging karena hedging saya kan di cross. Hedging saya itu di cross ini. Nah ini crossnya gini. Ini saya lakukan opsi GBP USD GU buy. Saya akan hedging di euro dollar selling. Ini yang saya crosskan seperti saya maksudnya cross seperti itu. Kalau GU sell maka euro dolarnya adalah buy. Dibalik aja nanti. Ya kan? Itu. Ini contoh seperti ini sama. Artinya gini, ketika saya selling di sini, ini kan saya enggak lakukan opsi hedging, ya kan? Nah, saya langsung open aja seperti ini, gitu. Kemudian saya selalu prepare dengan di atas resisten ini kalau saya sell ya, di bawahnya sell ya. Ini dengan opsi seperti ini. Ini sama, sini enggak ada apa istilahnya, enggak ada hedging. Jadi langsung saya enggak menempatkan stop loss ya. Karena saya enggak begitu suka pakai stop loss. Saya langsung tempatkan seperti ini. Ini buy stop langsung saya letakkan di atas untuk protect ini kalau terjadinya ada spike up yang gila gitu loh. Dan news super gila karena pernah GBP USD itu langsung ada news jam 6 sore ya, langsung turun berapa ratus poin gitu. Nah ini sama, saya lakukan seperti itu. Protect aja ini, protect. Nah, protect ini nanti mengikuti. Artinya gini, ketika saya sell di sini ya kan, saya mesti siapkan di sini atas. Ini ada buy stop, mesti gitu. Sementara di euro dolar sudah saya siapkan buy stop juga. Ya, di 15 poin dari harga sekarang. Misalnya saat ini GBP di harga sini misalkan saya sell di 13078. Nah, EU-nya di harga berapa saat ini? Itu 15 poin ke atasnya saya lakukan buy stop. Ini untuk memprotek saya punya selling di GBP USD. Itu. Makanya saya berani bilang win rate-nya 99,99%. Kalau saya salah bagaimana? Selama saya masih ada dalam trend selling seperti ini, ya kan? Ini kan trend selling ini. Ya saya masih akan nambah sell nanti. Sampai memang sekiranya nanti berubah. Nah, kalau dia sudah berubah dari sini, ya kan? Ini nanti berubah kayak gini, berubah ini, ya. Ini saya hapus. Ini enggak jadi saya close. Saya di sini malah open langsung open buy seketika ya, atau mungkin enggak usah dihapus biarkan dia kena gitu ya. Itu buy gini langsung
Kemudian di bawah saya selalu siapkan juga sama sell stop untuk memprotek saya punya ini. Ini kan buy langsung, ini sell stop untuk memprotek ini loh, memprotek saya punya buy ini. Ya, ini. Mari perhatikan di sini. Ini buy stop, saya punya buy. Saya protek dia dengan sell stop. Jaraknya perhatikan. GBP USD harga sekarang ya 13312 dan 13198. Perhatikan jaraknya ini. 13198 dan 133. Oke, kita lihat. Oh, sorry. USD ya. Saya close dulu. Satu tiga tiga berapa tadi? 13298 saya buy 13298. Berarti saya buy di 13298 mungkin sekitar sini ya. Nah ini saya buy ya kan. Saya buy. Kemudian 131-nya saya sell stop. Anggap aja 132 lah. Sebelumnya mungkin di sini. Nah, di sini saya sell stop. Berarti belum saya rubah. Nah, sini saya sell stop. Berarti ini belum saya naikkan. Ini harusnya saya naikkan. Di sini dekat ini. Nah, harusnya sini. Ini saya geser nanti. 13222. Ini saya geser nanti. Sekarang kan dalam posisi sekarang saat ini ya. Perhatikan di sini. Nah, ini kan 13198 kan ini. Nah, ini kan. Nah, di sini. Ini 13198 tuh sini. Ini nanti saya geser. Besok mungkin Senin ya, saya geser ke 13220 seperti ini. Mendekati harga, mendekati line terakhir di support. Untuk protek saja di atas harga. Saya punya buy di atas. Nah, euro dolar kenapa agak diprotek? Euro dolar itu dia itu sudah memprotek GBP USD sehingga dia tidak perlu diprotek lagi. Jadi open GB euro dolar, opennya EU ini tidak usah diprotek karena dia memproteksi harga ini. Kalau ternyata ini terbang tinggi bagaimana? Ya sudah. Kalau nanti ini terbang tinggi, ini nanti otomatis minusnya itu tidak akan bisa mengalahkan plusnya daripada euro GBP USD. GU itu walau bagaimanapun range daily-nya GU itu mesti di atas range daily-nya EU. Itu pasti. Itu rata-rata seperti itu. Saya bisa bilang range daily-nya GU itu mesti di atas range daily-nya EU. Sehingga walaupun tanpa diprotek dia naik tinggi ya toh, harga naik tinggi, misal dolar melemah ya kan, otomatis pair yang versus dolar terbang semua, tidak ada masalah, malah justru akan lebih menguntungkan buat kita karena open buy di GBP USD ini nanti hasilnya akan positifnya lebih tinggi daripada minusnya kita punya sell di EU, di buy di GU ini. Itu loh tujuannya kenapa seperti itu ya. Jadi plusnya di sini itu lebih besar daripada nanti minusnya di sini. Dan otomatis harga kita punya sell di sini enggak akhirnya kan enggak terbuka. Ini sama kan? Saya ada GBP USD saya buy, saya protek lagi di sini harganya. Ya kan? 132. Mesti saya protek sudah. Mesti saya protek. Yang saya protek cuma GBP USD aja. Saya enggak memprotek euro dolar, saya enggak protek. Kalau saya punya 3 open ya otomatis nanti 3 open GBP USD saya protek di bawahnya. Itu makanya saya bisa bilang ini trading system yang simple, tanpa terlalu banyak memikir, tanpa cari tahu mungkin kalau bisa dibilang support resistance, mungkin support resistance juga perlu penting ya, support resistance-nya. Karena support resistance saya pakai di sini hanyalah support saja dan resistance saja saya pakai kan, support resistance kan seperti itu. Dan lebih utama di sini adalah price action PA-nya, bullish engulf dan bearish engulf itu menurut saya satu ya bukan krusial tapi penting. Terutama di M15.
Selama ada bullish engulfing ya sudah, disitulah letak harga yang pas untuk buy. Ada bullish ya, buy. Ada bullish engulfing, di situ harga yang pas untuk buy. Ketika ada bearish, di situ harga yang pas untuk sell. Bukan berarti ketika ada bearish di harga atas seperti ini ada bearish engulfing, ini kita sell, enggak. Karena ada support di bawah, kita enggak perlu. Berarti di sini nanti kita mungkin ada punya buy di harga ini, ya ini close-nya di sini. Biarkan harga turun. Nanti ada bullish engulfing di sini, yaitu harga buy lagi. Harga buy. Itu seperti itu caranya. Jadi memang makanya enak, kita hanya nge-buy aja, turun close. Harga kembali lagi misalnya, kan kayak gini. Ya. Ini buy, ya kan ada bullish engulfing atau mungkin di sinilah buy. Ya, kemudian harga naik ini, ada bearish close. Ya, tunggu aja, naik lagi itu, turun lagi, buy lagi di bawah gitu. Jadi kita hanya open satu arah aja. Satu open satu arah saja gitu. Kita tidak perlu khawatir. Psikologis itu memang sangat mengganggu dalam trading. Artinya gini, perspektif thinking kita, maksud saya perspektif thinking maksudnya gini, kita berpikir bahwa ketika kita buy, kita tentu khawatir dengan harga itu akan turun. Pasti harga turun jauh, kita pasti akan khawatir seperti itu. Lah, itu kalau sudah seperti ini, hilangkan. Artinya apa? Kita punya protektor loh di sini. Ini loh protektornya. Nggak usah khawatir. Kalau kena bagaimana? Ya berarti kena ya sudah. Ini berarti kita apanya salah. Artinya trennya ini nanti pasti akan berganti menjadi support, ini akan berganti menjadi resisten nanti. Nggak usah khawatir ini apa? Keliru. Gitu loh. Oke. Jadi ya psikologisnya harus kalau menurut saya harus diganti. Artinya sudah trade what you see aja lah, jangan trade what you think gitu loh. Saya berpikir ini nanti mesti akan jatuh ini bang, ini ada news seperti ini sepertinya bagus buat dolar, ini dolar pasti akan jatuh dan lain sebagainya. Ya sudah, hilangkan aja pikiran kayak gitu. Gitu. Sehingga di sini nanti hasilnya apa? Mungkin baru beberapa pip sudah di close ya. Mungkin sudah biru di close kayak gitu. Nanti khawatirnya seperti itu. Tidak boleh sah-sah saja atau boleh-boleh saja melakukan seperti itu. Tetapi paling tidak setidaknya teman-teman, kita kan dalam open posisi mesti mengharapkan hasil yang maksimal, gitu ya. Ketika kita berani menahan minus sampai 70, 80, 100 pip, masa menahan plus 30 poin aja kita tidak berani, kan gitu. Khawatir kalau harga turun. Lawang minus 70 itu loh, kita tidak khawatir harga akan terus turun lagi. Kalau kita buy, kita tidak khawatir. Minus 80, ada nanti paling harga juga akan naik. Kan kita selalu berpikir seperti itu. Minus lagi, kan gini. Misal di sini buy, ya kan harga turun di sini. Ini minus 70. Kita kan tidak khawatir kalau minus 70 itu pasti akan tidak khawatir kan itu. Ya. Ternyata dari sini nanti paling harga juga akan balik lagi. Ternyata dari sini turun lagi. Minusku tambah jadi 100. Aduh, biar ini biasanya range-nya daily-nya segitu 100. Nanti paling juga akan balik lagi. Memang balik harganya, ya kan? Tapi kan kita buy-nya di sini. Ternyata turun lagi, minusnya jadi 120 misalnya terus tambahan. Ya kita kan tidak pernah khawatir tentang itu. Kenapa ketika kita buy, ya mungkin di harga kita buy di harga ini. Misal kita buy di harga ini, kita buy ya. Harga naik segini kita sudah khawatir, gitu loh. Bagaimana nanti kalau harga turun gitu loh. Padahal jarak range-nya, perhatikan. Jarak range-nya kita punya buy di sini dengan kita punya locking itu cukup tinggi loh ya. Itu ada 60 poin ya. Gitu. Kalau mau locking pun ya paling tidak di harga ini kita locking enggak apa-apa gitu. Enggak masalah kalau mau tak khawatir locking terlalu tinggi. Oke, jadi itu teman-teman.
Ini trading system ini cukup powerful, kalau menurut saya cukup powerful. Kenapa? Karena memang hasilnya sehari 5% masuk kurang gitu. Sebulan sudah 20% loh gitu ya. Jadi kalau hitung-hitungan persentase ya, berarti sebulan kita sudah dapat 100%, modal 1000, sebulan sudah 2000, lumayan lah kan gitu. 100% itu sulit memang. Artinya sulit itu ya, dengan win rate yang tinggi ini saya kira juga enggak terlalu sulit juga gitu dapatnya. Oke. Saya harap dengan ilmu ini teman-teman sudah tidak lagi mengalami yang namanya margin call atau MC, ya kan? Karena enak itu loh. Kita tidak perlu khawatir tentang salah bagaimana ya. Ya salah nanti kita atur lah gimana caranya gitu loh. Toh juga saya akunnya kan saya tunjukkan juga kepada teman-teman juga. Gini loh kalau ngatur salah itu kan gini. Caranya ngatur salah bagaimana, lockingnya bagaimana, kan ada gitu. Oke. Jadi kalau teman-teman ingin lebih dalam mengetahui ini, atau gini aja wes, kalau teman-teman ingin akunnya ditradingkan, saya juga manage akun. Silakan kontak di WhatsApp number saya 085910697192. Ya, ini ada 13 nomor di sini. Nanti kita akan ini silakan kontak di WA ini 0859 10697932. Ya, 1932 terakhirnya. Silakan kontak di nomor WhatsApp saya ini. Profit share-nya 40-60 teman-teman. 40 untuk saya sebagai trader dan 60 untuk investor. Akun atas nama investor, bukan atas nama saya. Jadi teman-teman tidak perlu transfer ke saya untuk buka akun. Silakan buka sendiri. Cukup kirimkan login number, password, server sama broker yang dipakai, itu aja sudah cukup. Nanti bisa kita tradingkan pada hari itu juga. Ya. Itu. Yang jelas untuk modalnya kalau bisa usahakan di atas 1000 ya, 1500 atau 2000 gitu. Walaupun sebenarnya juga kecil pun tidak ada masalah, tapi ya untuk rewardnya biar lebih besar kan enak pakai 1000 ya, pakai 1000 dolar. Silakan pakai akun apapun bebas ya, silakan pakai akun apapun bebas. Maksud saya gini, kan ada mikro sama standar ya. Silakan pakai standar boleh, mikro boleh, ya jangan send lah gitu loh. Jangan pakai akun send. Oke. Jadi nanti bisa ditradingkan. Nah, nanti biar tahu nanti. Artinya apa ya? Untuk teman-teman yang tidak punya waktu untuk bisa profit konsisten, ya ini caranya. Itu loh. Silakan nanti caranya ya itu saya tradingkan untuk teman-teman yang tidak punya waktu. Tidak selalu bisa melihat chart gitu loh. Istilahnya ada pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan, tapi pengen trading menghasilkan untuk bisa tambahan, pakai aja jasa saya untuk memanage akun ya. Gitu. Hanya 1000 dolar minimal, paling tidak 1500 lah ya, 1500 di atas 1000 lah, 1500 dolar. Nanti bisa profit share-nya segitu 40-60. Oke. Nah, nanti kalau memang sudah benar-benar yakin, misalnya ya contoh paling gampang itu gini. Punya dana 1.500 dolar ya kan. Kemudian buka akun dan sebagainya, jadi kirimkan ke saya tradingkan hingga akhirnya nanti mungkin dana itu bisa sampai ke level yang nyaman, artinya mungkin sampai ke
5.000 atau mungkin sampai ke 7.000, jadi 5.000 atau jadi 7.000 dolar. Terus teman-teman ketika pekerjaan itu sudah dalam masa yang nyaman ya, artinya penghasilan dari trading ini sudah di atas gaji yang pekerjaan yang teman-teman lakukan. Misalnya kasarnya gajinya hasil per bulan sudah di atas UMR DKI misalnya. Ya, itu memang salah satu targetnya seperti itu gitu loh. Karena kalau kita walaupun katakanlah gini, apapun pekerjaan dari teman-teman tidak ada masalah saya kira. Misal contoh paling gampang, misalnya teman-teman buruh pabrik, misal buruh pabrik, otomatis tidak punya waktu banyak, ya kan? Tidak punya banyak waktu untuk trading. Ya udah, buka akun, modali saja dengan $1.500, kirimkan ke saya, nanti akan kita tradingkan, profitnya segitu, ya kan? Nah, ketika hasilnya nanti sudah cukup tinggi, sudah cukup lumayan, artinya sudah hasil per bulannya bisa di atas gaji UMR teman-teman yang buruh pabrik, ya kan? Ya silakan, nanti mungkin istri atau keluarga atau siapapun atau anak mungkin ajari juga tradingnya seperti ini, itu. Sehingga gini, ketika kita punya dana tambahan, artinya punya penghasilan tambahan dari gaji pokok yang kita punya dari UMR misalnya, itu tentu kita akan punya rasa nyaman di dalam ya enggak ada rasa was-was lah kayak gitu. Oh, bulan depan saya ada tambahan mungkin sekitar segini, atau mungkin sama seperti UMR yang saya punya, mungkin saya dapat $500 gitu ya. UMR saya juga sama $500 misalnya kan gitu. Nah, ini menjadi satu satu nilai plus juga gitu. Jadi silakan teman-teman, apapun pekerjaannya silakan, tidak ada masalah. Saya tidak melihat dari pekerjaan teman-teman, yang penting akun yang bisa saya tradingkan paling tidak $1.500 lah, $1.500 lah ya. Nanti yang withdraw juga teman-teman yang punya akun, bukan saya yang withdraw uangnya, nanti kirimkan ke saya setelah withdrawnya selesai. Itu profit share-nya 40-60 kan gitu, enak kan gitu. Kalau pengen belajar, bener-bener pengen belajar ya juga nanti saya ajari kok. Saya pasti akan ajari juga nanti. Itu biar apa? Biar bisa mandiri itu. Kadang kalau bisa mandiri lebih enak, nggak menggantungkan kan itu. Cuman sekarang ya itu aja, saya tradingkan dulu, baru kemudian sudah nyaman, dana sudah cukup banyak, 5.000, 7.000, $10.000, jadi segitu ya otomatis nanti kan aku pengen mandiri bang, enggak apa-apa, nanti saya ajari juga caranya gitu. Oke. Kalau untuk klien saya sendiri saya ajari gratis ya. Saya enggak mentarif ya, free ya. Karena dia klien maksudnya klien di sini akunnya kan saya tradingkan. Jadi saya kasih free. Ya kan? Akunnya saya tradingkan, hasilnya kan sudah nyata, dapat nyata kan. Per bulannya berapa dapat nyata. Ya. Terus kepingin dia punya buka akun lagi, kepingin trading mandiri, melihat dari akun yang saya tradingkan, pengen belajar, tidak apa-apa, saya kasih pelajaran free tentang ini, full free pokoknya ya, full free nanti, itu loh, full free, tidak usah khawatir, free, pengajaran saya semuanya free, saya kasihkan free nanti, untuk klien loh ya, beda untuk trader baru yang mau belajar ya itu ada tarifnya memang. Tarifnya untuk apa sih ya? Untuk operasional aja gitu. Kalau untuk klien ya sudah, dia tahu
akun A ini saya tradingkan, dia mau buka lagi akun B, pengen belajar sendiri, pengen berpikir sendiri, ya kan? Terus mungkin kalau dia bingung bisa melihat ke akun A yang saya tradingkan, enggak apa-apa, itu lebih enak sebetulnya. Itu lebih enak. Jadi buka di dua akun, mungkin di broker yang berbeda, ya. Itu lebih enak seperti itu. Nanti teman-teman bisa sambil belajar, itu loh. Karena profit konsisten itu enggak gampang, teman-teman. Makanya ada yang bilang 95 trader gagal itu ya karena itu. Di 1, 2, 3 bulan sukses, tapi di bulan keempat habis semua ya. Ya itu penyebabnya banyak itu. Bahkan mungkin hanya 1 bulan sukses, di bulan kedua sudah habis-habisan itu loh. Ya, karena mungkin terlalu percaya diri atau terlalu greedy. Saya pakai cara ini dengan lot sekian, saya bisa loh. Tapi dia tidak lihat bahwa lot yang dia pakai berapa. Ya, jangan pakai lotnya ini lot XXX ya. XXL misalnya. XXL kan lot besar ini. Ya jangan pakai lot besar. Pakai aja lot sewajarnya. Ya kira-kira sekiranya bisa diterima lah. Itu loh. Terus yang kedua, tak ada cover sama sekali, stop loss enggak ada, hedging juga enggak ada, ya sudah repot nanti. Minimal kalau enggak mau pakai stop loss itu pakailah hedging. Ataupun sebetulnya gini teman-teman, kalau saya sarankan jangan pernah memakai stop loss kecil. Ya. Atau menggeser stop loss ke yang lebih besar. Contoh menggeser stop loss lebih besar seperti ini. Di sini selling, ya kan? Di sini sell, karena yakin bahwa harga akan turun. Ya, dari sini kan naik kemudian turun sini. Ini ada wick, ya kan? Hasilnya TP-nya jauh lah misalnya. Nah, harga ternyata di sini setelah di sell tuh naik, ya kan? Terus digeser, geser. Jangan seperti itu. Tidak akan pernah. Ini kita hoping berharap bahwa harga akan turun setelahnya. Itu hoping. Padahal secara teknikal ya, secara kasat mata itu jelas. Jelasnya bagaimana? Di sini kita harus buy. Kenapa? Ini loh tempatnya SL tuh di sini. Sudah enggak usah dirubah. Gitu loh. Ini segini misal, enggak usah dirubah sudah. Biarin aja kena SL ya sudah. Berarti nanti trennya ini berganti dari bullish akan menjadi resisten di sini, ya kan, menjadi selling, bearish. Itu. Makanya enggak usah dirubah. Nah, yang dirubah adalah ketika nanti harga naik. Nah, ini dirubah. Jadi SL-nya segini malah ya. Nah, segini nih. Ini biarkan aja running berapapun terserah. Yang penting SL-nya dirubah. Kan jadi kecil. Tetap kan rule-nya kan tetap di bawah line terakhir daripada support kan gitu. Nah, gini caranya seperti itu. Dirubah. Kita merubah SL bukan semakin besar tapi semakin kecil, bahkan kalau bisa SL plus. Ya, di atasnya open posisi. Enggak apa-apa, lebih enak itu. Lebih bagus itu. Ya. Terus kaitan dengan DD atau drawdown. Saya tidak peduli dengan drawdown ya. DD mau berapapun itu saya tidak begitu peduli ya, drawdown itu. Karena apa? Open yang dipakai ini menurut saya safe ya, sehingga DD-nya nanti tentu akan mengikuti juga. DD-nya juga akan mengikuti paling tidak di bawah 50% paling tidak. Kalau sekiranya mungkin di atas 50 ya. Tapi rata-rata di bawah 50 sih untuk DD-nya, karena lotnya juga tidak terlalu besar yang dipakai. Gitu. Kecuali kalau teman-teman ya kayak gini tadi saya bilang tadi, sekali buy sudah enggak pernah lihat lagi, mau tahu
Tidak ada stop loss, tidak ada hedging, ya kalau harga turun jauh ya sudah, jangan salahkan mentornya. Itu loh, mentornya sudah bilang, saya sebagai mentor sudah bilang pakai stop loss. Kalau tidak mau pakai stop loss ya pakai hedging, sudah. Kalau itu dua-duanya tidak mau dipakai, ternyata harga turun, loh ini bagaimana? Saya buy kok harga tambah turun, padahal di sini ada support, ya toh, ada support dan lain sebagainya. Loh, namanya mentor kan juga tidak pernah tahu harga mau naik atau turun. Yang dia tahu adalah ketika ada rule-nya seperti ini, buy, sudah, buy saja. Simple is that. Ya. Simple kan? Simple gitu loh. Terus kenyataannya harga turun, dari sini harga turun jauh sini. You punya stop loss enggak di sini? Enggak ada. Oke. You punya hedging enggak di sini? Enggak ada. Ya itu salahmu dewe, kan gitu. Sudah dibilang pakai stop loss, kalau tidak mau pakai stop loss ya sudah pakai yang namanya hedging, itu loh. Itu untuk memprotek gitu loh. Karena harga itu tidak selamanya turun jauh, juga tidak selamanya terbang tinggi. Pasti nanti harga akan kembali. Tren itu setelah ada bullish pasti akan ada bearish. Itu pasti akan terjadi, kalau tidak naik juga turun, kan gitu. Yang kayak gini tadi. Ya. Kayak gini, ini tren setelah bearish, setelah harga turun, ya kan? Harga ini turun, bos. Itu loh, setelah tren bullish. Ini loh yang saya maksud itu. Setelah bearish pasti akan ada bullish, kemudian pasti akan ada bearish lagi. Itu pasti terjadi, itu pasti wes. Nah, itu tergantung nanti kita bagaimana memanage kita punya open, kan kayak gitu. Nggak usah khawatir, misalnya di sini sell, ya kan? Sini sell, sini locking, ya otomatis kena locking kan? Udah buy, di sini buy, terus di sini locking, nggak apa-apa kena locking loh, kan kena locking kan? Di lock. Sebelum kena lock ini, berarti kan sebelum kena lock di sini sudah buruk. Sebelum kena lock ini buy kan? Sebelum kena lock harganya berubah di sini, sudah sell aja di sini. Ini biarkan aja. Nah ini bisa nutup loh. Nah kan, ini kan berubah ini. Nah segini kan. Ketika harga di atas kan dia berubah jadi sini. Ya kan, hedgingnya. Itu kena hedging kan. Ya. Ini hedging, ini running. Ya kan, udah biarkan aja. Profit kan. Berapa poin sudah dapat? Berapa poin yang didapat? Banyak kan, gitu loh. Ya kan, banyak kan. Ini sekitar 100, kalau di 100 poin lah, anggap aja 100 poin lah. 100 poin kita minus di sini minus 42. Oke, di sini kita minus 50, 100 poin. Ya sudah, nutup semua ini. Ini nutup semua. Ini close. Kalau enggak mau ya ini aja yang di close. Ini close. Ini biarkan running. Oke. Nah, nanti ketika berubah tren, mana close semua, berubah tren,